Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Namun ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. A brief is beginning to tick away. After a brief pause, we did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP, Washington, August. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda lainnya mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah air kita masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada kabar bagian untuk Anda semua. Saudara, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini di radio BBC London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Lalu, apa yang kita harus lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang dikatakan Bung Sarif itu benar. Kemerdekaan Indonesia merupakan hak rakyat Indonesia yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ke rumah Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk memutuskan hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara-saudaraku? Setuju? Setuju. Benar itu. Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan kita diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat demikian, saudara? Karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari bangsa lain untuk kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita harus menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita harus dicapai oleh bangsa kita sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya harus memerintahkan golongan pemuda yang lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan para pemuda lainnya tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Ya, waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karnonya ada. Kami ingin bertemu dengannya. Kang Masnya ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang kami ingin bicarakan dengannya. Oh, kalau seperti itu silakan masuk. Sebentar saya panggil Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang mencarimu. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang ingin membicarakan hal yang penting kepadamu. Baiklah, saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Ada keperluan apa, saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kalau Jepang menyerah terhadap sekutu dari radio BBC London. Maka dari itu, dari siang kami para golongan pemuda sudah rapat dan setuju bahwasanya Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia
harus dari hasil rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu izin dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa? Bom, kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian buktikan kepadaku, mana kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri dulu. Hati-hati di jalan. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, kemerdekaan akan dibahas di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagian mereka masih muda, cara berpikir mereka juga masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar semua dapat dipersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sepakat? Saya sepakat. Saya juga sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak akan setuju dengan kita. Kita harus mencari jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Judanco Subeno dan letaknya di bawah komando peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daidan di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung, Ada apa? jadi begini Bung. Sebentar. Ada apa ini Bung? Ada apa ini? Siapa kalian? Rombongan Insinyur Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Karno, Hatta! Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas tindak lancang ini, Bung. Ini demi keselamatan, Bung. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi, Bung. bukankah Soekarno sudah mengatakan bahwa masalah ini akan dibawa ke PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini sudah benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang.
Bagaimana jika perkataan Jepang hanya jadi manis saja? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya kita harus menunggu Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga demi rakyat kita yang bertahun-tahun terkurung dalam penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian. Kita harus membicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan mukamu. Dan Bung, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua tentang masalah ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar. Dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Apa mungkin kita melakukannya? Tentu mungkin, Bung. Kalau kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang atau sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh PETA tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Bung, syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan? Jepang tidak akan mengizinkan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita sedang merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksana Meda. Baiklah. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Saya ingin bertemu dengan Laksana Meda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan untuk esok hari. Mereka begitu? Baiklah, akan masuk. Terima kasih Laksana Meda. Saya turut bahagia menampakkan kabar tersebut. Saya akan mempergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih. Apakah ada pena dan kertas? Sebentar, saya ambilkan dulu. Tolong ambilkan pena dan kertas. Baik. Lalu bagaimana penandatanganan naskah ini? Menurut saya naskah proklamasi itu jangan dikaitkan dengan PPKI. Karena PPKI itu buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir saat ini? Berarti Amerika menandatangani teks deklarasi Mekah. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu,
Bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat semua jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Muhatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulannya bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari kerja saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah melancarkan proklamasi kebangsaan kita ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi ini besok? Kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita tidak memiliki bendera? Lantas bagaimana? Pun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi Ibu tidak memiliki kain, Mas. Yang ada cuma kain merah dan putih, apa tidak apa-apa? Saja. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan bendera ini Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Mas siap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia Trimurti. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk datang ke sini menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi dalam perjuangan kemerdekaan negara ini naik turun, namun cita-cita Indonesia tetap menyala. Semalam kami rakyat Indonesia dari berbagai penjuru golongan bermusyawarah dan seraya. Inilah saatnya untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami,
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Siap, gerak, luruskan. Langkah, tegak, maju, jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sandi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dikala permasalahan berujung pada akhir perbedaan pendapat, menyatu menjadi satu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Hatta. Sabar lu, dah sekolah jadi sana pagi ko lu. Saya. Soekarno Nah, baiklah. pulang dulu ke Trimurti. Trimurti, elah. Kasih kami menyala. Udah mas tadi siap-siap. Tolong Anda ketik